Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, selamat datang di channel Tafsir Hidayah. Sebelum kita mulai, mari kita absen bersama di kolom komentar. Tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi. Dan tentu saja jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga rezeki kita semua berlimpah tak terhingga. Musik. Namaku Sarni, usiaku 52 tahun, seorang asisten rumah tangga yang sudah mengabdi selama 15 tahun di sebuah keluarga kaya. Aku sudah dianggap seperti bagian dari keluarga dan aku menyaksikan anak semata wayang mereka, Rayhan, tumbuh menjadi pemuda tampan berusia 22 tahun. Namun, sejak kuliah daring, Rayhan mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia sering menggodaku dan kadang iseng menyentuh tanganku, yang kuanggap sebagai candaan anak muda. Namun, lama-kelamaan perlakuannya semakin membuatku risih. Aku merasa tak berdaya, karena aku hanya seorang asisten rumah tangga. Hingga suatu malam yang gelap karena hujan deras, Bu Rika dan Pak Bambang pergi keluar kota. Hanya aku dan Rayhan yang ada di rumah. Saat aku selesai mencuci piring, lampu tiba-tiba padam. Aku menjerit kaget, dan tak lama kemudian, Rayhan muncul dengan senter ponselnya. Ia mendekat, lalu tanpa kata, menggenggam tanganku. "Aku takut gelap, Bu," katanya lembut, namun tatapan matanya bukan seperti anak yang ketakutan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan malam itu, di tengah kegelapan dan kesunyian, batas antara majikan dan asisten rumah tangga hancur. Pagi harinya, aku menatap bayangan diriku di cermin dan merasa bukan Sarni yang dulu. Malam itu terus menghantuiku. Aku merasa menyesal dan takut. Takut jika Rayhan berubah, takut jika semuanya terbongkar. Namun, Rayhan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, aku mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhku. Beberapa minggu kemudian, aku mulai muntah-muntah dan nafsu makanku menurun. Hingga suatu hari, aku pingsan di dapur. Saat sadar, aku sudah berada di klinik bersama Bu Rika. Perawat membisikkan sesuatu dan wajah Bu Rika berubah drastis dari panik menjadi syok. Bu Rika mendekat. "Sarni, kamu hamil." Tubuhku lemas, aku tak bisa menjawab. Dari luar pintu, Rayhan berdiri mematung dengan wajah pucat. Bu Rika menatapku penuh kekecewaan. "Kamu pikir aku bodoh, Sarni?" Aku menyadari ada yang aneh dengan Rayhan belakangan ini. Lampu di kamarmu sering menyala sampai jam 2 pagi. Tangisku pecah. Bu Rika kemudian beralih kepada anaknya. "Rayhan, jawab ibu." Dengan suara lirih, Rayhan menjawab, Aku minta maaf, Bu. Aku yang salah. Sarni tidak salah." Mendengar itu, Pak Bambang yang baru datang langsung naik pitam. Tangannya hampir melayang ke wajah Rayhan. "Anak kurang ajar, kau rusak nama baik keluarga ini?" teriaknya. Sore harinya, aku dipulangkan. Aku hanya membawa satu tas dan rasa malu yang mendalam. Beberapa hari kemudian, ponselku berdering. Suara Rayhan terdengar dari seberang. "Bu Sarni, aku mohon jangan pergi. Aku mau tanggung jawab, aku mau nikahi ibu." Aku langsung menutup teleponnya. Aku tidak tahu bagaimana mungkin anak majikan ingin menikahi asisten rumah tangganya yang sudah tua, hamil, dan diusir keluarganya. Aku merasa terjebak dalam mimpi buruk. Sudah seminggu, aku tinggal di kontrakan kecil keponakanku. Suatu pagi, Rayhan datang dengan mobil sedan hitam. "Aku nggak bisa diam saja, Bu. Aku cari kemana-mana," katanya. Rayhan mengatakan ia serius dan akan bertanggung jawab. Ia tidak peduli dengan perbedaan usia kami. "Aku diusir oleh papa dan mama," katanya. "Mereka ingin mengirim ibu ke kampung dengan uang tutup mulut, tapi aku tidak bisa. Aku tidak mau anak ini lahir tanpa aku di sisinya." Hatiku bergolak, dan aku merasa benih harapan kecil mulai tumbuh. 2 minggu setelah pertemuan itu, Rayhan benar-benar menepati janjinya. Ia menyewa rumah petak kecil tempat kami memulai kehidupan baru. Rayhan yang dulunya hidup mewah, kini harus bekerja serabutan, menjadi barista dan ojek online. Ia pulang dengan wajah lelah, tapi selalu tersenyum kepadaku. Aku tahu ia menanggung beban berat, tetapi ia bertahan.
Sementara itu, kehamilanku di usia 52 tahun bukan hal mudah. Aku sering sesak napas dan kakiku bengkak. Hingga suatu malam, perutku terasa nyeri hebat dan aku dilarikan ke puskesmas. Kondisi kehamilan usia segini sangat berisiko, Pak. Kita harus operasi sesar, tapi nyawa ibu juga bisa terancam, kata dokter kepada Rehan. Aku hanya bisa memegang tangannya dan berbisik, kalau aku tidak kuat, tolong jaga anak kita. Rehan mencium keningku dengan mata basah. Operasi berlangsung 2 jam. Di luar ruang bedah, Rehan menunggu dengan cemas. Akhirnya, pintu terbuka dan perawat keluar dengan wajah lega. Anaknya perempuan, sehat, ibunya selamat, tapi harus dirawat intensif. Rehan langsung sujud syukur di lantai. Malam itu, lahirlah Naila Sarah, buah dari hubungan yang penuh kesalahan, tetapi juga penebusan. Hari-hari setelahnya tidak mudah. Rehan mengurus semuanya sendiri, bahkan menolak tawaran ibunya yang datang membawa uang dan ingin mengambil anak itu. Aku bukan pengecut, Bu, katanya tegas. Bu Rika terdiam menatap cucunya yang sedang tidur. Mungkin hatinya luluh. Hari ini, Naila sudah berusia 8 bulan, kami masih tinggal di rumah petak kecil, dan Rehan masih bekerja keras. Aku sering sakit, tapi setiap kali aku memeluk Naila, aku tahu aku diberi kesempatan untuk merasakan cinta, menjadi ibu kembali, dan memaafkan masa lalu. Rehan, entah itu cinta, penyesalan, atau rasa tanggung jawab, ia bertahan. Dan kadang, itu lebih dari cukup untuk disebut cinta.